Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ikhwan selaku Kepala Sekolah SDN 01, yang terhormat Bapak serta Ibu pegawai SDN Negeri 01. Sebelum menginjak acara berikutnya, perkenankan saya selaku MC di sini untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga pemaparan, keempat tanya jawab, kelima refleksi dan kesimpulan, keenam lain-lain, dan ketujuh penutup. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Untuk itu, selaku kepala sekolah SDN 01, Bapak Ikhwan SPD MBD, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Seluruh dewan guru SD Negeri 01 yang saya hormati, tenaga kependidikan yang saya hormati, yang terkhusus yaitu Bu Trisyanti selaku CGP Angkatan 10 yang nantinya akan mensosialisasikan program budaya positif di SD Negeri 01 ini yang saya hormati. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita semua masih mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Selain sebagai pemacu kita untuk melakukan budaya positif di SD Negeri 01 ini ya, biar kita itu melaksanakan kedisiplinan tanpa ada dorongan dari eksternal, tetapi dari diri kita sendiri ya, muncul dari kesadaran diri kita sendiri, sehingga ini sangat diperlukan di SD Negeri 01 ini. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Bu Tris yang sudah lolos menjadi guru penggerak angkatan 10, sekarang baru melaksanakan pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini, yaitu untuk melaksanakan atau mensosialisasikan budaya positif. Kemudian harapan saya selaku kepala sekolah, semoga nanti Bu Tris selepas dari pendidikan bisa melaksanakan atau mengaplikasikan ilmunya di pendidikan guru penggerak, sehingga beliau dapat benar-benar tergerak, bergerak, dan menggerakkan, sehingga SD Negeri 01 ini benar-benar menjadi sekolah yang melaksanakan budaya positif. Mungkin itu saja pengantar dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Tris untuk melaksanakan tugasnya di pendidikan guru penggerak ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ikhwan. Acara yang kedua yaitu pemaparan oleh Ibu Trisyanti SPD, itu saya persilakan.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat nggih Bapak Ibu semua nggih. Walaupun kita dalam keadaan tadi habis mengajar dan sesudah tes, kita masih mengadakan diseminasi budaya positif. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 di SD Larap 01. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa dibersani yang ada di layar. Coba Bapak Ibu untuk mengetes konsentrasi dulu. Masih semangat ya sebelum kita mulai untuk materinya. Coba kalau saya bilang tepuk satu, berarti Ibu tepuk satu ya, seperti muridnya ya. Nggak apa-apa ya. Tepuk satu, rock, tepuk dua, rock, rock, tepuk tiga, rock, 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 tepuk tiga, rock, 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 tepuk satu, dua, satu. Ternyata Bubun masih belum konsentrasi. Ya, Bapak Bubun tetap semangat ya. Ya, supaya tidak lemes ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nih saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan memaparkan tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 di SD Lerap 01. Ini biodata saya Bapak Ibu semua. Ini saya Trisiati SPDSD PGB angkatan 10 yang bernaung di SD Negeri Lerap 01 Kabupaten Semarang. Ini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu sudah pada berso tentang budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati dalam kegiatan kesepakatan kelas maupun keyakinan kelas. Selanjutnya, disiplin positif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mendidik anak-anak dengan cara membangun hubungan positif, mempromosikan pertumbuhan pribadi yang sehat, dan mengajarkan tanggung jawab. Jadi di kelas kita budayakan anak-anak itu mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan sebuah aturan atau kesepakatan yang ada di kelas, gunanya atau bertujuan untuk mendisiplinkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk membentuk anak-anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif. Jadi kita ingin mengembangkan potensi anak dengan kegiatan interaksi, kemudian membentuk anak-anak yang mandiri dan percaya, yaitu melalui kegiatan yang positif. Kemudian upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi kita harapkan di kelas kita, sebelum kita membentuk keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan
antara murid dan guru. Jadi apa saja kebajikan, nilai-nilai itu yang akan kita terapkan di kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Jadi anak-anak bisa menyampaikan ide atau saran tentang kebajikan yang harus ditaati dan bisa dilakukan di dalam kelas. Kemudian, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi kita sebelum membuat keyakinan kelas, kita memang harus menyepakati antara guru dan murid. Karena kalau tidak sepakat, nanti siswa atau murid tidak akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi ibaratnya karena dorongan eksternal. Jadi kalau dapat teguran dari guru itu tidak berasal dari motivasi intrinsik diri sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Dibuat dengan kalimat yang tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu semua seharusnya dibuat dalam bentuk atau kalimat yang positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata jangan. Berarti menggunakan kata-kata yang positif yang membangun motivasi intrinsik agar anak-anak itu mudah mengingatnya. Dan harus bisa dipahami oleh semua warga kelas dan ditempel atau diletakkan di tempat yang strategis. Jadi anak-anak bisa membaca. Jadi memang sudah jadi mindset bahwa itu memang harus dilaksanakan. Selanjutnya, murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini bedanya dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu misalkan tanpa kesepakatan antara murid dan guru. Jadi peraturan itu cuma satu pihak yang menentukan, misalnya pihak sekolah, misalnya harus memakai seragam lengkap. Nah, kalau kesepakatan kelas atau nanti yang dibentuk dalam keyakinan kelas, jadi ada kesepakatan. Anak-anak boleh menyampaikan ide nilai kebajikan yang ingin disampaikan sebagai wadah untuk menjalin komunikasi juga dengan murid. Selanjutnya, manfaat keyakinan kelas meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan atau sanksi. Jadi memang kesepakatan kelas ini memang sangat besar sekali pengaruhnya Bapak Ibu. Karena di dalam kelas, kalau anak itu tidak mempunyai motivasi intrinsik, anak itu akan cenderung melakukan atau mematuhi aturan yang sudah disepakati itu karena terpaksa. Ya mungkin takut sama gurunya, mungkin takut kena sanksi. Nah, padahal yang kita inginkan adalah membangun karakter sejak kecil supaya anak-anak itu mempunyai kesadaran atau motivasi intrinsik bahwa itu adalah keyakinan atau suatu kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan karena kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah suatu hukuman atau sanksi yang diberikan oleh satu pihak. Contoh di sekolah, misalkan ada peraturan harus memakai sepatu warna hitam. Nah, anak itu melanggar, jadi memang langsung mendapat hukuman, dan hukuman itu memang kurang tepat. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah akibat karena dari apa yang dilanggar dari kesepakatan. Jadi kamu sudah menyepakati, kamu juga membuat perjanjian dengan guru. Akhirnya konsekuensinya apa? Apabila murid tidak menaatinya. Jadi anak-anak itu sadar. Jadi tidak perlu
dihukum atau diberikan sanksi, karena sanksi atau hukuman itu sebenarnya kurang tepat. Nah, hukuman dan penghargaan ini, hukuman adalah tindakan yang diberikan guru atau sekolah kepada murid akibat perilaku yang melanggar aturan atau norma. Tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu memang tidak tepat ya apabila kita lakukan di sekolah maupun di kelas, karena hukuman itu satu bisa membuat trauma pada siswa atau pada murid. Kemudian secara tidak langsung juga bisa menjadikan anak itu seperti tidak menemukan jati dirinya, karena sering mendapat hukuman akhirnya timbul rasa minder atau tidak percaya diri. Beda dengan konsekuensi, jadi anak-anak itu bisa menyadari kesalahan karena memang dia menyadari kesalahan itu, bukan karena hukuman. Hukuman itu berupa fisik, misalkan anak-anak melanggar suatu peraturan, anak-anak disuruh lari misalkan 10 kali, itu juga termasuk fisik dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian kata-kata yang mungkin bagi anak menyinggung, tapi mungkin bagi kita guru tidak sengaja mengucapkan juga bisa menjadi suatu trauma tersendiri, yaitu menyakiti. Kemudian kata-kata yang tidak positif, kata-kata yang tidak memotivasi juga bisa membuat anak itu down, jadi kehilangan rasa kepercayaan diri. Padahal kita dituntut untuk meningkatkan motivasi intrinsik dari siswa dengan cara itu tadi, ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah disepakati dan kita buat secara bersama-sama. Kemudian penghargaan bagi murid adalah bentuk pengakuan atau apresiasi yang diberikan kepada murid sebagai penghargaan atas pencapaian usaha atau perilaku positif dalam konteks pendidikan. Dalam hal ini, penghargaan kurang tepat bila dilakukan di kelas maupun di sekolah, karena anak itu tidak mempunyai motivasi intrinsik. Jadi ia bisa berubah, dia bisa menaati peraturan karena ada sesuatu, ada penghargaan, ada imbalan. Jadi anak itu memang benar-benar tidak mempunyai motivasi, jadi dia mengharapkan imbalan atau penghargaan atas pencapaian yang dia miliki. Contohnya seperti ini, misalkan kamu tes dapat nilai 100, nanti ibu misalkan berikan buku, nah seperti itu juga kurang tepat apabila kita lakukan di kelas, karena anak mempunyai motivasi karena mengharap imbalan. Selanjutnya, menurut Alfikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini tadi sudah saya jelaskan, memang untuk hukuman, penghargaan itu memang kurang tepat, nggih. Jadi memang yang paling tepat adalah kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita sepakati antara guru dan murid agar bisa dilaksanakan karena memang kesadaran dari diri sendiri, bukan karena kesadaran dari dorongan eksternal atau orang lain. Ya, selanjutnya dampak pemberian hadiah atau penghargaan atau reward. Yang pertama, menggantikan motivasi intrinsik yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi anak itu mencapai suatu pencapaian karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mengharapkan pujian. Memang itu bukan karena dia benar-benar oh ya aku harus begini, memang karena kesadarannya. Kemudian kecenderungan ketergantungan. Nah, seperti ini, misalkan bapak ibu tidak memberikan reward, tidak memberikan bintang, jadi anak itu mungkin motivasinya akan low atau motivasinya itu tidak bisa muncul karena tidak ada hadiahnya, malas, tidak ada imbalannya, tidak ada penghargaannya, seperti itu. Selanjutnya muncul perasaan tidak adil, jadi dia merasa misalkan ada anak yang lebih mendapatkan sesuatu dari guru, dia merasa aku lebih bisa lebih. Jadi memang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Semua yang dilakukan itu harus mendapat imbalan dan harus kompetisi.
Jadi semua tuh seperti dirombakan, padahal yang kita inginkan menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri untuk mematuhi atau menaati kesepakatan di dalam kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Kemudian persepsi materialisme, jadi itu tadi dia menganggap semua yang dia lakukan, pencapaian yang dia lakukan harus mendapat imbalan. Ini selanjutnya motivasi perilaku manusia menurut Dian Boshen. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi diri sendiri dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi anak atau murid yang mempunyai motivasi intrinsik itu memang benar-benar sudah muncul. Memang dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka dapatkan atau mereka percayai. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini motivasi internal yang pertama, untuk menjadi diri sendiri dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi secara tidak langsung memang motivasi internal itu sering kita lakukan. Jadi kadang kita juga memberikan reward, memberikan penghargaan, tapi sebenarnya yang kita inginkan menanamkan motivasi intrinsik itu memang benar-benar diyakini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Kemudian motivasi perilaku manusia. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, nah itu berarti anak-anak itu sudah keluar dari motivasi eksternal. Selanjutnya, ini adalah 5 posisi kontrol guru yang memang harus kita pelajari dan memang harus kita terapkan di kelas. Ini 5 posisi kontrol guru, ini ada 5. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini contohnya guru hanya melihat anak itu kesalahannya tanpa divalidasi tindakannya. Jadi anak-anak langsung mengejas, memberi hukuman. Contoh misalnya tidak mengerjakan PR, langsung diberi hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah ini kita mengkomunikasikan kesalahan siswa setelah kita validasi, dan kita juga membuat anak itu merasa bersalah dengan tindakan yang kita lakukan, dengan pertanyaan yang kita lakukan. Contohnya, apa kamu tidak kasihan kepada guru apabila kamu melakukan hal ini? Seperti itu. Jadi bahasa-bahasa itu bisa dikomunikasikan sehingga membuat murid itu merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan karena sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian ada teman. Jadi guru juga memosisikan sebagai teman. Tetapi untuk yang posisi kontrol sebagai teman ini memang juga menurut saya kurang tepat. Karena anak-anak juga cenderung santai. Jadi memang seperti menganggap guru itu kurang berwibawa. Tetapi memang mungkin ada saatnya kita bisa memosisikan guru sebagai teman, sebagai guru. Jadi memang anak itu harus tahu situasi dan kondisi. Kemudian ada juga pemantau. Pemantau ini memang guru-guru memantau tindakan-tindakan muridnya. Jadi memang benar-benar divalidasi, kemudian dikontrol, kemudian dievaluasi. Dan menurut saya yang paling tepat di antara 5 posisi kontrol ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Karena
manajer itu sudah mencakup semua apa namanya kebijakan-kebijakan yang bisa membuat siswa itu muncul motivasi intrinsiknya. Jadi sebagai manajer kita bisa memvalidasi tindakan dari siswa dengan cara mungkin kita panggil, kita dengarkan kenapa dia melakukan pelanggaran seperti itu. Kita mendengarkan dulu, kemudian kita validasi apakah tindakan itu benar, apakah tindakan itu memang patut dilakukan oleh seorang murid, dan kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Kemudian sebagai seorang manajer tentu bisa mendorong siswa itu untuk menemukan solusi atau tindakan selanjutnya dari siswa terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Jadi kita membimbing siswa itu agar menemukan solusi. Misalkan anak itu sering terlambat, nah kita jangan memberikan solusi sesuai pandangan guru. Coba kita dengarkan apa kesulitannya karena dia terlambat sekolah. Jadi anak itu bisa, oh ya Bu, saya terlambat sekolah karena sering main HP. Nah, kita konfirmasi, kemudian apa solusinya supaya kamu besok tidak terlambat sekolah. Jadi anak-anak mungkin, Bu, saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan bermain HP seperti itu. Jadi memang menurut saya 5 posisi kontrol yang tepat adalah manajer, karena kita bisa membimbing siswa untuk mengetahui kesalahannya sendiri, memahami kesalahannya sendiri, dan dia merubah, oh ya memang tindakan ini salah, jadi besok tidak akan saya lakukan dan saya akan berusaha lebih baik dan mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Selanjutnya, sebaiknya guru berperan sebagai manajer dalam posisi kontrol. Tadi sudah saya jelaskan tadi tentang posisi sebagai manajer. Kemudian ini tentang restitusi. Ya, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tadi nanti juga akan kita singgung tentang segitiga restitusi. Jadi kita sebelum memberikan konsekuensi atas kesalahan, kita adakan dulu segitiga restitusi. Kemudian penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 1. Guru hendaknya berperan sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dalam kegiatan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita dalam menangani suatu pelanggaran yang dilakukan siswa, hal yang pertama kita mengadakan segitiga restitusi dulu. Yang pertama, stabilkan identitas. Kita validasi dulu tindakan itu benar apa salah, kita panggil, kemudian kita ajak siswa itu untuk bicara dari hati ke hati untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian setelah itu kita sambungkan apakah keyakinan itu memang benar dan apakah sesuai dengan keyakinan kesepakatan sudah kita buat. Nanti anak itu akan menjawab tidak Bu, karena harus begini. Jadi anak-anak itu menyadari memang karena dari motivasi intrinsik yang sudah terbangun dari kegiatan segitiga restitusi. Dengan kegiatan segitiga restitusi membentuk murid dengan karakter yang kuat, mandiri dan tanggung jawab. Jadi anak itu dilatih untuk bertanggung jawab. Apa yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan. Jadi ibaratnya anak itu gentleman, dia melakukan kesalahan, dia juga berani mengakui kesalahan dan berani minta maaf dan bisa introspeksi, kemudian tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Itulah mungkin karakter yang ingin kita bangun kepada siswa-siswa sebagai generasi penerus di Indonesia Emas. Semoga menjadi anak-anak yang berkarakter yang baik, karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini juga ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kemudian kekuasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia ini memang kelimanya memang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan yang seutuhnya.
kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan siswa di sekolah sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Apabila terjadi ketimpangan dan ada salah satu atau dua yang tidak diperoleh, maka siswa itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Akhirnya terjadi itu tadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi selain di sekolah, juga di rumah sebagai lingkungan terdekat anak, memang menjadi suatu keterkaitan antara lingkungan rumah, lingkungan sekolah, serta masyarakat, serta pergaulan merupakan suatu keterkaitan dalam pembentukan karakter siswa. Kemudian di sekolah itu guru tinggal memoles atau membimbing lebih lanjut, tetapi kebutuhan dasar ini memang banyak diperoleh di rumah. Kalau di sekolah kita cuma menambahkan dan melengkapi dari apa yang belum didapatkan di rumah. Selanjutnya untuk kebutuhan bertahan hidup, contohnya seperti makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Nah ini kan setiap murid itu kan mempunyai karakteristik, juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Apakah anak itu bahagia di rumah, di lingkungan rumah? Apakah anak itu mendapatkan haknya dengan baik, kemudian bisa melaksanakan kewajibannya juga dengan baik? Itu kan memang berbeda-beda. Karena tidak semua anak mungkin mendapatkan kebahagiaan seutuhnya di rumah. Kemudian rasa kasih sayang diterima. Nah, rasa diterima ini memang juga banyak sekali tendensinya. Jadi bermacam-macam. Rasa tidak diterima, mungkin ada anak yang tipenya jablek atau mungkin tidak dimasukkan ke hati. Mungkin ada anak yang tipenya halus atau perasa. Jadi mungkin mendapat perkataan sedikit yang agak kasar, mungkin akhirnya sakit hati, tersinggung. Jadi memang sesuai dengan karakter masing-masing. Tetapi kalau di sekolah kita harapkan rasa diterima di pendidikan kita buat sama. Jadi kita tidak memilih siswa-siswa itu apa yang kita senangi atau kita sayangi. Jadi semua kita pukul rata. Banyak kita menyayangi, kita memberikan hak anak di sekolah dilindungi, mendapatkan ilmu, mendapatkan kasih sayang di sekolah. Benar-benar kita kasihkan merata dan tanpa ada perbedaan atau diskriminasi kepada siswa. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, yaitu menjadi kompeten, menjadi terampil, pemimpin berprestasi, diakui dan didengar. Jadi apabila kita sudah bisa memberikan kebutuhan dasar manusia atau siswa tadi dengan benar, insya Allah anak itu menjadi pribadi yang berkompeten, terampil, pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau orang ibaratnya tidak diperdulikan di rumah, dari sekolah juga tidak diperdulikan, anak itu akhirnya menjadi anak yang kurang minat bakatnya tidak bisa kita gali. Akhirnya anak itu menjadi mengecap dirinya sendiri bahwa dia memang tidak bisa. Jadi memang tugas kita sebagai guru untuk memunculkan minat bakatnya dengan kita dapat memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Selanjutnya, menumbuhkan karakter murid, menciptakan iklim sekolah yang sehat, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan hubungan harmonis siswa dan guru. Ini tentu adalah suatu impian, suatu visi atau keinginan antara guru juga murid. Jadi guru pasti punya cita-cita, keinginan, visi, mimpi, impian, yaitu ingin menumbuhkan karakter murid yang berakhlak mulia, yaitu dengan pembiasaan yang kita lakukan di sekolah, pembiasaan yang baik tentu sudah kita lakukan. Kemudian menciptakan iklim sekolah yang sehat. Nah, sehat ini tentu bervariasi dan beragam. Sehat jiwa raga, sehat lingkungan, sehat fisik dan sehat semuanya. Sehat itu tidak cuma sehat pada psikis, juga harus sehat. Jadi usahakan semua memang harus sehat. Selanjutnya meningkatkan motivasi belajar. Bagaimana kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode, dengan strategi yang menyenangkan, sehingga motivasi belajar anak itu muncul. Oh ya,
guru ini menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi aku senang belajar di sekolah, aku senang berangkat ke sekolah. Jadi memang kita dituntut sebagai guru untuk lebih meningkatkan kompetensi kita dengan banyak berlatih, dengan banyak belajar. Kita menemukan tentang murid kita kebutuhannya apa, karena memang kita harus memenuhi kebutuhan siswa itu yang beraneka ragam dan karakteristik yang berbeda. Kemudian apabila semua sudah terpenuhi, insya Allah hubungan harmonis antara siswa, guru, juga masyarakat akan terbina baik. Kemudian tantangan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Tantangan menerapkan budaya positif di sekolah termasuk perubahan paradigma, kesulitan yang mengubah kebiasaan lama, dan pengaruh budaya yang negatif dari sekolah. Itu tadi yang sudah saya bicarakan dari awal tadi. Memang untuk mencapai suatu keberhasilan memang tidak bisa cuma bertolak dari sekolah. Memang kita membutuhkan kerjasama antara pihak sekolah, pihak keluarga, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, juga teman pergaulan. Apabila kita di sekolah, di rumah sudah memberikan nilai-nilai kebajikan, sudah menanamkan karakteristik karakter yang baik, tetapi saat di pergaulan dia mendapatkan pergaulan yang salah, anak itu akan mudah terpengaruh. Apalagi anak itu yang masa-masa remaja itu kan masih labil, jadi masih mengembala, dia masih mencari hal-hal dan mencari jati dirinya itu seperti apa. Jadi dia lebih senang berteman, banyak temannya daripada di rumah seperti itu. Jadi dia masih mengembala, mencari informasi, menemukan jati dirinya. Apalagi di sekolah, kita sebagai guru sekolah dasar, tentu anak itu masih mencari atau namanya mengembala, masih banyak mencari pengalaman, masih ingin mendapatkan hal-hal yang baik, sesuatu yang ingin diketahui tadi. Terima kasih teman-teman semua, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu semua? Apakah Bapak Ibu semua masih semangat? Masih semangat. Yuk Bapak Ibu, kita senang sebentar, gerak lagu sebentar. Yuk monggo silakan semua berdiri. Ya, kita ice breaking sebentar ya. Ya, biar semangat. Ya, kita gerak lagu. Ya. Marina menari di atas lemari, di atas lemari. Marina menari. Sakit? Ya. Ya, semua Bu. Udah ada ya? 1, 2, 3. Marina menari di atas lemari, di atas lemari. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ini Marina sama menari. Kalau sudah di tepuk tangan. Ayo ibu tepuk tangan dulu. Kalau kamu guru hebat, bilang hebat. Hebat, 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 hebat. Saya yakin guru-guru SD level 01 hebat semua. Terima kasih. Iya, monggo silakan duduk. Iya, nanti menari. Marina menari menara. Iya, beri tepuk tangan buat Ibu Trisyati. Tadi sudah kita lihat pemaparan dari Ibu Trisyati. Terima kasih Ibu, Bapak sudah melihat, sudah memperhatikan. Ini saatnya untuk sesi tanya jawab. Nah, monggo dari paparan-paparan tadi, mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang akan menanyakan sesuatu tentang apa tadinya? Tentang budaya positif. Budaya positif. Monggo, mungkin dari salah satu, silahkan. Ya, Oh iya, Bu Yayu, monggo silahkan.
Grace ada sedikit pertanyaan, tapi sebelumnya terima kasih Bu Grace sudah memaparkan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Pertanyaan saya yaitu untuk keyakinan kelas ya, bagaimana cara tips supaya anak-anak bisa mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Tipsnya biar semua itu benar-benar mentaati. Itu saja. Terima kasih. Iya, dari Bu Yayu itu mentaati bagaimana cara tipsnya mentaati keyakinan kelas. Yang lain mungkin 2 pertanyaan, 1 lagi. Oh iya, silakan Bu Edi. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu Grace. Tadi saya tertarik ketika Bu Grace menyampaikan 5 posisi kontrol guru. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Bu Grace kelimanya itu contohnya seperti apa. Tapi pada pelaksanaannya bagi saya itu anak-anak itu menganggap saya sebagai teman. Tapi ketika saya memberitahu, memang mereka mendengarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi Bu Grace menyebutkan menurut Bu Grace yang terbaik adalah manajer. Bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer pada murid, tetapi murid pun tidak menganggap bahwa kita itu atasan yang harus selalu dipatuhi seperti itu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, dari Bu Evi itu Bu, mungkin 2 pertanyaan. Mau langsung dijawab atau 1 lagi? Langsung aja ya? Iya, siap. Monggo Bu Tris. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu semua. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yayu, bagaimana tips menaati keyakinan kelas. Nah, ini kalau di saya pribadi ya Bu, di kelas 5 ya. Jadi, yang pertama, kita dalam membuat kesepakatan kelas, kita harus melibatkan anak. Jadi, anak itu kita berikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau pendapatnya tentang nilai kebajikan yang ingin ditaati di dalam kelas. Itu jadi yang pertama, 1, melibatkan anak ya. Yang kedua, kita membuat anak itu meyakini bahwa kesepakatan yang kita buat, kemudian kita buat dalam keyakinan kelas memang harus ditaati karena itu memang karena usulan mereka. Jadi bagaimana kita mengadakan pendekatan meyakinkan anak-anak memang itu harus ditaati sesuai yang sudah disepakati. Kemudian untuk menjaga supaya anak itu bisa melaksanakan, jadi memang harus ada konsekuensi. Kalau tidak ada konsekuensi itu memang kadang anak-anak melanggar seperti itu. Jadi konsekuensinya juga kita sesuaikan, kita sepakati. Misalkan ada anak yang terlambat masuk sekolah, misalkan terlambat 1 kali, berarti mungkin masih kita maafkan. Kemudian 2 kali mungkin diberi konsekuensi apa, misalkan anak itu disuruh menghafal Pancasila. Jadi kita juga memang tidak boleh menghukum gitu. Jadi memang konsekuensi yang kita berikan itu mendidik. Jadi gimana kita memberikan konsekuensi yang mendidik itu kan tergantung dari Bapak Ibu guru semua, kreatifnya Bapak Ibu semua. Yang intinya dalam sekolah kita tidak boleh menghukum atau memberikan sanksi karena memang tidak dianjurkan. Karena kalau dengan pemberian sanksi atau hukuman itu tadi, anak tidak akan tumbuh motivasi intrinsiknya, malah akan timbul seperti pemberontakan. Anak itu akan seperti tidak mau melaksanakan karena kesadaran diri dia karena dihukum tadi. Jadi memang tidak bisa menjadi karakter yang baik. Artinya mungkin gurunya tidak masuk di melanggar lagi seperti itu. Kemudian tips selanjutnya yaitu dalam pembuatan kesepakatan kelas kita juga mungkin bisa mensosialisasikannya kepada wali murid melalui paguyuban. Jadi anak-anak itu sudah
tahu keyakinan kelas itu apa saja, bisa kita share di grup. Jadi orang tua juga tahu. Misalkan keyakinan misalkan masuk sekolah tepat waktu. Jadi memang ada peraturan tidak boleh terlambat. Memang kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak positif ya. Jadi itu tadi, oh ya memang sudah ada kesepakatan dan tidak boleh terlambat, apalagi sudah 3 kali, berarti sudah harus menerima konsekuensi. Mungkin seperti itu. Bu, saya sendiri juga di kelas juga masih banyak belajar tentang keyakinan kelas ini. Gimana Bu Yayu, apakah? Oke, terima kasih Bu Yayu. Selanjutnya untuk Bu Evin tentang posisi kontrol guru ya tadi nggih. Kalau Bu Evin memang memposisikan nggih sebagai teman di kelasnya. Kalau di tempat saya memang menurut saya memang untuk posisi kontrol sebagai teman, kalau menurut saya memang tepat nggih. Menurut saya yang tepat adalah manajer. Menurut saya kalau manajer itu memang mewakili atau mencakup semua yang dibutuhkan siswa itu sudah terpenuhi di posisi manajer. Tadi yang Ibu tanyakan bagaimana agar anak itu bisa mematuhi. Jadi yaitu tadi kesepakatan yang sudah kita buat ya Bu, dan keyakinan yang sudah kita buat memang harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian apabila ada pelanggaran di kelasnya Bu Evin, itu tadi yang pertama kita kan lakukan restitusi segitiga. Kemudian anak-anak kita panggil, kemudian setelah itu kita konfirmasi apa kesalahanmu, karena anak sudah tahu Bu saya terlambat. Kemudian kita menggali informasi kenapa kamu terlambat. Nah, mungkin terlambat Bu karena saya main game, tidur terlalu malam. Nah, kemudian kita hubungan lagi, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Misalkan datang tepat waktu. Jadi anak itu mungkin bisa menyadari kesalahannya itu tadi. Kemudian kalau memang menurut saya kan semua guru itu mempunyai karakteristik yang berbeda Bu. Jadi 5 posisi kontrol itu tidak bisa disamakan. Mungkin kalau saya setuju, mungkin Bu Evin memang cocok menggunakan yang posisi kontrol sebagai teman. Mungkin Bu Evin nyaman karena dengan menjadi teman anak itu mungkin lebih menurut. Yang satu, jadi Ibu Evin itu bisa menggali informasi karena dia memposisikan sebagai teman. Jadi anak itu merasa nyaman. Nah mungkin kalau di kelas saya mungkin saya menerapkan yang manajer. Memang kalau dilihat karakteristik tiap guru tidak bisa dibuat sama gitu kalau menurut saya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Mungkin ada juga nanti yang kelasnya misalnya Bumun sebagai pemantau, jadi memang tidak bisa harus semua manajer, disesuaikan dengan karakteristik lingkungan kelas, karakteristik guru, murid, karena kita memang tidak bisa memukul sama karena tiap orang mempunyai karakter juga karakteristik yang berbeda. Kalau menurut saya seperti itu Bu Evi. Jadi memang tidak ada yang salah dari Bu Evi tadi. Misalnya apakah benar yang posisi kontrol yang manajer itu ya? Memang itu tadi saya kembalikan sesuai dengan karakteristik, karakter kelas, karakter siswa. Memang kan kita menggali informasi itu memang disesuaikan dengan lingkungan kelas masing-masing. Mungkin demikian Bu Evi yang bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, monggo. Ada lagi Bu Evi loh. Yang lain, monggo. Mau bertanya? Oke, Bu, monggo silakan. Bagaimana cara efektif untuk membangun budaya positif di sekolah? Bagaimana cara efektif untuk membangun budaya positif di sekolah? Mungkin ada lagi 2 pertanyaan? Ada? Oh, sudah tidak ada. Oke, monggo Bu Tris. Ya, terima kasih Bu Mun Jayana atas pertanyaan ini, bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Ini kalau menurut saya budaya positif sekolah itu adalah suatu kebiasaan positif yang harus dilakukan di sekolah.
kita sebagai guru juga harus memberikan suri teladan tentang kebiasaan positif itu tadi Bu. Ibaratnya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita guru itu sebagai petani juga sebagai tukang kebun, bagaimana kita bisa menyemai benih-benih, bisa tumbuh, kita bisa merawat, kita bisa menyirami. Jadi budaya positif itu memang suatu pembiasaan positif yang harus dilakukan dan harus dilakukan, diberikan contoh oleh guru, oleh semua warga sekolah. Jadi budaya positif sebelum kita menyepakati memang kita adakan kesepakatan itu tadi. Apa saja nilai kebajikan yang harus ditanamkan di sekolah. Jadi kalau cuma misalkan Pak Kepala Sekolah saja membuat suatu keyakinan kelas tanpa melibatkan guru, tanpa melibatkan murid, tentu tidak ada kesepakatan. Jadi anak itu, oh iya karena saya tidak membuat, jadi misalkan saya melanggar seperti itu, anak itu mungkin sah-sah saja. Tetapi yang kita inginkan adanya budaya positif itu tadi harus melibatkan semua warga sekolah. Warga sekolah itu ada guru, kepala sekolah, ada murid, ada tenaga kependidikan dan sebagainya. Memang semua harus terlibat dan semua harus menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka sampaikan. Setelah mereka menyampaikan, akhirnya terbentuk kesepakatan positif dan menjadi budaya positif. Budaya positif adalah kebajikan yang harus ditaati, yang harus dilakukan setiap hari. Jadi misalkan contoh sederhana seperti budaya positif 3S ya, salam, senyum, sapa. Ya alhamdulillah setiap pagi sudah kita laksanakan nggih Bu Nur nggih, Pak Iman nggih. Jadi gurunya juga memberikan contoh Bu, misalkan di dalam kelas sebelum Bu Nur masuk kelas, Bu Nur dengan wajah ceria, tersenyum menyambut anak-anak. Bu Nur berdiri di depan kelas, memberi senyum, wajah yang sumringah, senang bertemu dengan anak, menyalami anak-anak, selamat pagi anak-anak, seperti itu. Anak-anak akan termotivasi, wah guruku ramah ya, guruku tidak cemberut ya. Jadi anak-anak itu merasa senang, apalagi misalkan di rumah dia atau anak itu kurang mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlakuan seperti itu, anak itu akan lebih senang sekali. Karena kebutuhan yang tidak didapatkan di rumah bisa didapatkan di sekolah. Ya, intinya guru memang harus pandai-pandai menjadi suri teladan bagi siswa untuk menerapkan suri teladan budaya positif di sekolah. Mungkin demikian Bu Nur yang bisa sampaikan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Untuk refleksi dan kesimpulan bagaimana ini Bu? Terus apa lewat WA atau nanti kita lewat Google begitu? Sekalian deh, untuk acara berikutnya adalah refleksi dan kesimpulan. Untuk refleksi dan kesimpulan nanti mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan refleksi untuk kegiatan hari ini ya. Nanti bisa ditulis di kertas atau mungkin di WA, nanti bisa saya ambil dokumentasinya. Ngoten nggih Bu nggih? Refleksi untuk diri sendiri, umpan balik mungkin dari Umpan balik. Kalau refleksi kan dengan yang refleksi. Mungkin Pak Kepala Sekolah mau memberikan penguatan tentang materi ini, monggo juga sebagai senior tentu lebih berpengalaman, mohon Pak bisa dikuatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Kris. Luar biasa presentasinya, dan ini materi yang cukup menarik karena budaya positif. Kalau sudah membudaya itu artinya dari pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan itu, kalau sudah motivasinya timbul dari intrinsik, itu berarti menjadi budaya. Atau menjadi budaya itu sudah luar biasa. Nah itu tadi kan beberapa hal tentang budaya positif yang diterapkan di dalam kelas. Nah, harapan saya selaku kepala sekolah di sini, budaya positif ini karena tadi juga menyangkut seluruh warga sekolah, itu bisa dikembangkan
seperti keyakinan kelas kita kembangkan menjadi keyakinan sekolah. Artinya sekolah juga memiliki konsekuensi-konsekuensi dari keyakinan-keyakinan itu. Guru-guru bisa atau seluruh warga sekolah bisa melaksanakan dari kesepakatan keyakinan sekolah tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua seperti tadi yang disampaikan Bu Tris itu tentang segitiga restitusi, itu kan juga diterapkan untuk siswa. Itu hal itu saya kira juga menarik ya, karena apa? Artinya ketika ada salah satu, kalau di siswa kita itu melakukan suatu pelanggaran atau menyimpang dari keyakinan kelas, itu cara menyelesaikannya dari segitiga restitusi, artinya mengonfirmasi anak tersebut apa yang sudah dilakukan itu ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan apa tindakan yang harus dilakukan itu dari siswa sendiri. Nah itu bagaimana kalau kita laksanakan untuk guru-guru? Jadi saya juga menerapkan segitiga restitusi, mengkonfirmasi kepada guru-guru yang ya kadang-kadang masih kurang disiplin. Itu bisa ya? Ya, semoga saja nanti guru-guru juga menyanggupi atau bisa menerapkan segitiga restitusi ini yang akan saya lakukan. Itu saja mungkin. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak untuk penguatannya. Untuk yang lain, ya, karena sudah ada refleksi dan kesimpulan, maka lain-lain kita juga sudah dikuatkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah di penghujung acara. Jadi saya selaku MC di sini mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ada keyakinan kelas, aku bisa menyampaikan ide. Terima kasih Bu Guru. Karena kelas ini ada ide keyakinan kelas, saya bisa memikir tentang keyakinan kelas ini. Telah diajak membuat keyakinan kelas.